Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
termulia. Shalom warga kerajaan Allah, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program Voice of Victory hari ini. Warga kerajaan Allah, Markus 4 ayat 31 sampai 32 mengatakan, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudaraku, warga kerajaan Allah, kalau kita mendengar istilah kecil, kerap digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang sederhana. Bahkan cenderung dianggap tidak penting. Namun ayat yang kita baca tadi menegaskan ulang bahwa yang kecil itu justru penting di mata Tuhan. Perspektif ilahi ini mengajak kita untuk tidak mengabaikan hal-hal yang dianggap kecil, namun sejatinya sangat berharga. Saudara keluarga kerajaan Allah, Yesus mengajak para murid untuk memiliki cara pandang yang baru terhadap kerajaan Allah. Adakah di antara kita yang sudah pernah melihat biji sesawi? Sesawi itu sehalus pasir, sangat kecil dan halus. Tapi mengapa Yesus justru memakai perumpamaan kerajaan Allah dengan menggunakan biji sesawi? Apa tidak lebih bagus biji pepaya, biji jambu, biji durian? Durian kan lagi musim. Atau biji-biji yang lain? Ada apa dengan biji sesawi? Sementara kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini cenderung memperhatikan hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, atau kita cenderung menggunakan sarana yang dipandang mata itu meyakinkan. Kenapa kok Yesus itu mau-maunya menggunakan biji sesawi yang begitu lembut seperti pasir? Saudaraku, itulah raja kita. Tidak bisa diprediksi, tidak akan pernah goyah kehendaknya. Kalau dia sudah mau, semua bisa terjadi. Yang dipandang kecil di mata manusia, tetapi di mata Tuhan jauh seperti yang kita lihat. Tentunya pasti Tuhan memiliki maksud tertentu terhadap biji sesawi itu. Benih yang pada mulanya kecil itu akan bertumbuh dan berkembang menjadi sangat besar. Dia menjadi kuat, dia kokoh. Seperti itulah kerajaan Allah. Saudaraku, pertumbuhan anugerah Allah dalam diri kita mulanya sangat lemah, sangat kecil. Seperti biji sesawi yang paling kecil dari segala benih, maka Kristus dan para rasul jika dibandingkan dengan para pembesar dunia, tampak memang seperti biji sesawi. Dianggap lemah, dianggap tak berdaya. Dan bukankah semuanya itu dimulai dari panggilan Tuhan? Allah memanggil 12 para rasul. Para rasul itu umumnya adalah orang-orang yang sederhana, nelayan kecil, tetapi justru menjadi pionir bagi pertumbuhan gereja kemudian. Para rasul adalah orang-orang yang baru percaya pada Tuhan. Mereka seperti anak-anak domba. Oleh karena itu mereka harus dibawa ke rumput hijau dan luas membentang, diproses, dibentuk oleh Tuhan langsung. Dan kadangkala mereka harus diteguhkan, dibimbing, dan mereka dibawa ke pangkuan Tuhan. Mereka masih
memiliki sedikit iman pada awalnya. Tentu saja terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Mereka juga mempunyai keluhan-keluhan yang tak terucapkan karena iman mereka belum kokoh. Para rasul itu hidup dalam keyakinan rohani, patuh kepada firman Tuhan. Kehidupan mereka hampir tidak terlihat karena masih sangat sedikit. Tapi Allah bekerja, terus bekerja lewat caranya sendiri. Para rasul ini diproses oleh Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, kuat dan dahsyat karyanya. Namun langkah selanjutnya adalah mereka terus bertumbuh. Seiring waktu, kerajaan Kristus semakin maju dan terus berkembang. Jiwa yang punya anugerah sejati, kerajaan itu benar-benar akan bertumbuh meski tidak terasa. Dan tidak ada orang yang memperhatikan tahap demi tahap. Saudaraku, biji sesawi itu kecil, tetapi bagaimanapun juga biji itu memiliki daya untuk bertumbuh. Lalu pertanyaannya, apa saja tanda-tanda bahwa benih yang sangat kecil itu bertumbuh? Yang paling utama, yang kelihatan adalah karakter Kristus itu mulai nyata dan bertumbuh dalam hidup kita. Bergerak sesuai dengan karunia dan talenta, itulah tandanya benih sedang bertumbuh. Dan pada akhirnya benih itu bertumbuh dengan sangat kuat dan berdaya guna. Apabila sudah tumbuh dalam kematangan, biji itu akan menjadi pohon. Saudaraku, bukankah kita sebagai eklesia, duta kerajaan Allah itu, ibarat pohon yang besar yang dijadikan sarang bagi burung-burung? Orang lain akan datang kepada kita untuk mendapatkan makanan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan solusi, dan lain sebagainya. Kita menjadi solusi bagi dunia sekitar kita. Pengaruh kita, pengaruh Anda makin nyata. Saudaraku, pertumbuhan itu adalah anugerah besar dari Tuhan. Selama kita menyatu dengan Tuhan, kita akan bertahan dalam iman, apapun situasinya. Gelombang badai dan angin topan tidak akan menggoncangkan iman kita. Haleluya. Siapa yang bertahan akan disempurnakan oleh Tuhan dengan sendirinya. Anugerah yang bertumbuh akan menjadi anugerah yang semakin kuat, membawa banyak buah. Kita menjadi pengikut Kristus yang bertumbuh, yang memiliki keinginan untuk menjadi berguna bagi orang lain. Seperti halnya biji sesawi yang bertumbuh bagi burung-burung di udara. Sehingga orang-orang yang tinggal dan dekat di bawah pohon sesawi itu akan dibuat menjadi lebih baik. Wow. Saudaraku, meskipun kita kecil, tidak dianggap, bahkan mudah retak, Allah menggunakan kita menjadi alatnya untuk mengabarkan kabar gembira kerajaan Allah di dunia ini. Meskipun kita ini lemah, bagaikan bejana tanah liat, mudah retak, kecil seperti biji sesawi, tetapi ingat, melalui diri saya, melalui diri kita semua, Allah menunjukkan kebesarannya. Allah menunjukkan keagungannya. Kitalah para perwakilan kerajaannya di muka bumi. Lalu apa yang harus kita perbuat? Tidak ada cara yang lain. Tinggallah di bawah otoritas Raja Utama. Anda dan saya sebagai raja-raja kecil, mitra sang raja, harus mau dipimpin olehnya. Kembangkan kapasitas Anda. Kembangkan karakter Kristus dalam diri Anda. Fokuslah kepada destiny yang Tuhan beri kepada kita. Tanggung jawab dengan semua yang Dia percayakan kepada kita. Dengan cara demikian,
kita semakin efektif sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Ingat ini, di tangan Tuhan, sesuatu yang biasa dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami belajar firman-Mu agar kami tidak minder dengan diri kami, karena kami adalah anak-Mu yang Kau siap pakai menjadi pengaruh bagi dunia ini. Berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.